Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat yang telah diturunkan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dengan baik. Dan itu patut kita syukuri untuk menjadikan diri kita seorang abdan syakura di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat berangkai salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berselawat kepada beliau, kita semuanya termasuk umatnya yang berhak mendapat syafaat dari beliau, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, afsus salam wa ad'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Yang artinya, sebarkanlah salam, sebarkanlah kedamaian, sebarkanlah kebaikan-kebaikan kepada orang banyak, dan berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, berilah makan orang-orang fakir miskin, dan sambunglah hubungan silaturahmi, dan bangunlah tengah malam untuk melaksanakan ibadah salat. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat. Itu resep atau cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat, yang pertama, sebarkan kebaikan, sebarkan salam. Sekarang kebanyakan daripada manusia bukan menyebarkan kebaikan dan kedamaian, tapi malah banyak menyebarkan gosip, menyebarkan aib orang lain. Padahal itu semuanya bisa merusak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak juga di antara saudara-saudara kita atau orang-orang yang qabdul yad, menggenggam tangannya, dengan kata lain kikir, tidak mau memberikan hartanya kepada orang lain. Padahal itu perintah dari Rasulullah kepada kita semuanya kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat. Banyak juga di antara saudara-saudara kita yang memutus hubungan silaturahmi, padahal menyambung hubungan silaturahmi itu akan membimbing kita menuju surganya Allah dengan selamat. Dan juga banyak di antara kita yang melalaikan akan ibadah tengah malam, yang mana itu juga membimbing kita menuju surganya Allah dengan selamat. Mudah-mudahan kita di bulan yang penuh barakah ini dikuatkan hati kita oleh Allah, diberi kekuatan kita oleh Allah untuk bisa menjalankan semua apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga ada amalan-amalan yang bisa membawa manusia mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala di surga, yaitu dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan dari sekian amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya, bisa diantaranya dengan melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat siang dan malam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita laksanakan dengan baik, dengan tujuan lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangun buat kita rumah di dalam surga. Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat siang dan malam, maka Allah akan membangun bagi dirinya rumah di dalam surga. Ada amalan juga yang mana ini amat ringan untuk kita laksanakan, tapi kadang-kadang kita lalai untuk mengerjakannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asra marrat banallahu lahu qasran fil jannah." Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai 10 kali karena Allah, niat ibadah kepada Allah, niat mendapat pahala dari Allah, maka banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Sekarang kita hidup di bulan Ramadan dan kita memasuki pada malam ke-17, di mana ada sebuah ibadah yang bisa kita laksanakan dan pahalanya Allah akan membangunkan buat kita rumah di dalam surga yang terbuat dari cahaya, dan itu lewat sholat tarawih. Jadi selain amalan-amalan yang disebutkan di atas tadi, ada sebuah amal ibadah yang bisa kita laksanakan, yaitu sholat tarawih, yang mana fadilahnya, keutamaannya, Allah akan membangunkan bagi pelaksananya rumah di surga yang terbuat dari cahaya. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah dengan amal-amal ibadah kita yang karena Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman dan keistiqomahan kepada kita semuanya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada kita semua untuk memutus hubungan silaturahmi. Ya. Bahkan orang yang memutus hubungan silaturahmi itu dicap sebagai orang yang tidak disukai oleh surganya Allah. Sekarang tinggalkan ego yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal seperti ini menjelaskan, bersegeralah kalian minta ampun kepada Allah. Bersegeralah kalian minta ampun kepada Allah. Apa tujuannya? Kita banyak salah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang mana ya, hamparan surganya Allah ya, itu bagaikan langit dan bumi, dan itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi takwanya di sini spesial. Siapa mereka? Orang-orang yang suka memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada dirinya. Orang-orang yang suka memendam amarah, tidak suka mengumbar amarah. Sekarang, apakah kita mau menukar surganya Allah itu dengan egoisme yang ada pada diri kita dengan tidak mau menyapa? Sudah, kita hilangkan itu semuanya, ya. Kita hilangkan, jangan sampai kita menukar sesuatu yang tidak baik, yang merusak diri kita dengan hal-hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hilangkan perasaan seperti itu ya, karena dikhawatirkan kita dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang tidak masuk ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan semuanya sebagai ilmu yang bermanfaat dan kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita sampaikan dan kita pelajari. Sebelum kami tutup, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilau Ramadan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai kita semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.